Selamat datang di SDN 202 Baleanging, Kecamatan Ujuloe, Kabupaten Bulukumba. Tempat di mana semangat belajar berpadu dengan kegembiraan. Di sini, proses belajar bukanlah sekedar mendengarkan, tetapi melalui berbagai kegiatan dinamis, saya menyaksikan bagaimana siswa didorong untuk tumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan kolaboratif. Namun, salah satu kekayaan terbesar yang menjadi fokus utama saya adalah MULOK, muatan lokal yaitu bahasa daerah. Mempelajari bahasa daerah, termasuk menguasai aksara lontara adalah upaya untuk menjaga jati diri. Saya menyadari warisan ini menghadapi tantangan besar di tengah arus modernisasi. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa pelajaran penting ini sering dinilai jalan di tempat? Saya hadir di sini untuk menggali akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani Ashari dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Saat ini saya sedang berada di SDN 202 Baleanging, tentunya untuk menjalankan tugas studi lapangan, yaitu observasi dan wawancara. Saya akan segera bergabung dengan narasumber utama saya dari salah satu guru yang mengajar di sini dengan mata pelajaran bahasa daerah. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diluangkan. Mohon untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama tak, jabatan, serta sudah berapa lama mengajar di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisnawati Dahlan SPD. Saya mengajar di sekolah ini selama kurang lebih 10 tahun. Saya sebagai guru kelas 5. Terima kasih Bu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung memulai pertanyaan yang pertama itu. Fokus kita adalah metode mengajar. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu mengaitkan budaya lokal dan kehidupan sehari-hari siswa saat mengajar bahasa daerah? Oke, terima kasih. Jadi saya mengintegrasikan model pembelajaran berbasis proyek yang berakar pada budaya lokal, misalnya untuk materi menulis, membuat karangan bebas. Saya minta siswa membuat skenario drama pendek berdasarkan cerita rakyat daerah atau panduan wisata tentang tempat bersejarah di sekitar sekolah. Untuk konteks sehari-hari, saya menggunakan situasi komunikasi otentik. Misalnya, saya membuat pesan singkat dengan menggunakan bahasa daerah yang santai. Terus, menurut pengamatan saya, metode ini cukup efektif karena membuat materi menjadi nyata. Kedua, meningkatkan rasa bangga dan koneksi emosional terhadap budaya sendiri, yang mana bisa meningkatkan minat mereka untuk mempelajarinya. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang motivasi siswa. Adapun pertanyaannya, menurut pengamatan Ibu, apa hambatan utama yang menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran bahasa daerah itu sendiri, sehingga hasilnya seolah tidak ada kemajuan? Menurut pengamatan saya, faktor utama bahasa daerah itu tidak ada kemajuan karena adanya pergeseran dominasi bahasa komunikasi di lingkungan keluarga dan pergaulan. Karena saat sekarang ini rata-rata siswa tidak lagi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama. Akibatnya mereka kehilangan lingkungan penutur alami. Selanjutnya kita beralih tentang membingkai ulang nilai bahasa daerah. Pertanyaannya, di zaman sekarang, bahasa daerah sering dianggap tidak menunjang karir. Bagaimana Ibu membingkai ulang tentang pandangan tersebut? Bagaimana cara Ibu meyakinkan siswa bahwa bahasa daerah itu adalah aset identitas dan keunggulan sebagai siswa? Jadi di sini saya membingkai ulang nilai bahasa daerah itu, saya melihatnya dari 3 aspek ya. Yang pertama sebagai aset identitas. Saya tekankan bahwa jendela untuk memahami kearifan lokal dan menghargai leluhur itu, saya tunjukkan kebanggaan diri yang kuat. Adanya kebanggaan diri yang kuat atau identitas
sebagai fondasi konten sebelum kita sukses di dunia global. Terus sebagai keunggulan kompetitif, saya menggunakan contoh-contoh orang sukses, misalnya konten kreator yang menggunakan bahasa daerah yang unik untuk jadi biadab. Misalnya dia itu menggunakan dialek bahasa daerah sendiri sehingga orang-orang tertarik untuk mengikuti kontennya. Terus nilai di sini menurut pengamatan saya itu berdasarkan kecerdasan kognitif, di mana kecerdasan kognitif ini kalau kita menguasai lebih dari satu bahasa termasuk bahasa daerah, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Mohon ibu-ibu, saya akan bertanya tentang aspek teknis ibu sebagai pengajar. Pertanyaannya, apakah ibu merasa tugas administrasi membatasi waktu ibu untuk mengembangkan metode mengajar yang inovatif? Jika iya, bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas pembelajaran Anda? Secara jujur, saya merasa bahwa tuntutan untuk melengkapi atau membuat RPP itu memang memangkas waktu yang sangat berharga, di mana seharusnya kita merancang modul ajar yang lebih kreatif atau mencari media pembelajaran inovatif, tapi karena kita membuat RPP, waktunya itu terbuang ke sana. Nah, dampaknya sangat jelas, kualitas persiapan menjadi dangkal. Jadi saya terpaksa menggunakan metode yang sudah ada yang kurang variatif. Jangankan membuat simulasi interaktif yang butuh waktu lama. Jadi kembali lagi saya menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah atau materi tertulis. Terakhir saya ingin berfokus pada keterampilan lisan siswa. Pertanyaannya, apa kesulitan terbesar dalam mendorong siswa untuk aktif berbicara menggunakan bahasa daerah, baik itu di dalam ataupun di luar ruangan kelas? Kalau saya lihat tantangan terbesarnya itu adalah adanya rasa malu untuk menggunakan bahasa daerah, takut membuat kesalahan, terutama saat berbicara di depan teman-teman sebaya. Bahasa daerah yang aneh juga diucapkan di lingkungan pergaulan sehari-hari. Makanya di dalam kelas itu kalau saya mengajar biasanya itu mencampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah supaya mereka ada minat untuk mengetahui pembelajaran bahasa daerah itu lebih lanjut. Sebagai penutup, kita akan berbicara tentang harapan. Pertanyaannya, jika ibu memiliki wewenang penuh untuk mengubah satu aspek dalam pembelajaran bahasa daerah di sekolah ini, aspek apa yang akan ibu ubah dan mengapa? Jika saya punya wewenang, saya akan mengubah penilaian yang seharusnya itu dari materi tertulis, pelajaran kurikulum yang aspek tertulis menjadi keterampilan berbahasa daerah, supaya nantinya ini harus menjadi kewajiban bagi anak-anak untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Jadi itu pertanyaan ke-6 sekaligus pertanyaan penutup pada sesi wawancara kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah ibu luangkan. Mungkin ada harapan tak untuk calon ibu guru? Harapan saya ke depan untuk calon ibu guru, semoga pelajaran bahasa daerah ini dapat aplikasikan di kampus nantinya itu. Semoga ada pembelajaran bahasa daerah, ada kurikulumnya, karena terkadang itu pembelajaran bahasa daerah kayak terabaikan karena bukan muatan nasional. Terima kasih. Baik, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah SD 202 Baleanging untuk bertanya seputaran tentang apa visi sekolah serta dukungan apa saja yang telah dialokasikan dan peran pendidikan dasar dalam menjaga pelestarian bahasa daerah itu sendiri. Mari kita ikuti sesi wawancara ini bersama dengan Kepala Sekolah SD 202 Baleanging. Siang Bapak, saya atas nama Dwi Ramadhani Asmani dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Mohon kesediaan untuk memperkenalkan nama tak terlebih dahulu serta sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la quwwata illa billah. Ya, nama saya Muhammad Tarpa, penanggung jawab di SD 202 Baleangin, Desa Manyampa, yang bertugas selama 2 tahun 4 bulan berada di sekolah ini sebagai penanggung jawab. Terima kasih Bapak. Diskusi kita hari ini akan berfokus pada peran strategis dan kebijakan sekolah dalam memajukan bahasa daerah itu sendiri. Pertanyaan pertama Bapak, bagaimana sejarah aksara Lontara mulai dari penemuan hingga perkembangannya dalam
konteks pembelajaran suarata. Ya, saya pahami itu kalau aksara lontara itu adalah aksara Bugis yang dipakai oleh dua etnis, yaitu suku Bugis dan suku Makassar. Aksara lontara itu adalah ciri khas dari setiap daerah yang punya nilai-nilai yang luhur untuk diterapkan di masing-masing satuan pendidikan. Sekarang kita beralih ke pandangan ke depan dari pihak sekolah. Pertanyaannya itu, apa visi sekolah dalam mempromosikan dan menempatkan mata pelajaran bahasa daerah, terutama sejak tingkat pendidikan dasar? Kalau berbicara visi sekolah, hubungannya dengan peningkatan khusus pelajaran bahasa daerah, setiap tahunnya itu harus direvisi. Karena kenapa? Pendidikan bahasa daerah itu di satuan pendidikan, terutama di pendidikan dasar, belum maksimal. Karena ada beberapa sekolah yang belum memasukkan visi dalam pengembangan bahasa daerah itu sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, dukungan apa saja yang sudah diberikan sekolah untuk memastikan pembelajaran bahasa daerah itu maju dan tidak jalan di tempat saja? Ya, salah satu langkah yang kami lakukan yaitu pengadaan buku paket di semua kelas, walaupun itu buku paketnya sangat terbatas karena memang buku bahasa daerah Bugis dan Makassar sangat terbatas. Toko-toko atau penerbit yang menerbitkan terus di Kabupaten Bulukumba. Pertanyaan selanjutnya, dari sudut pandang Bapak, bagaimana seharusnya pendidikan dasar berfungsi sebagai benteng utama untuk mempertahankan dan mengenalkan bahasa daerah agar siswa itu tidak kehilangan kontak sejak dini? Ya, langkah yang harus diambil adalah memperkuat bahasa ibu. Dimanapun anak-anak berada harus tetap mempertahankan bahasa ibunya supaya dia tidak kehilangan kodratnya sebagai manusia yang berasal dari daerah. Hal positif sekarang itu setiap tahunnya sudah dilaksanakan FTBI. FTBI itu adalah Festival Tunas Bahasa Ibu yang setiap tahunnya dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Lombanya itu sampai tingkat nasional. Festival Bahasa Ibu itu terdiri dari lomba-lombanya cerpen, mendongeng, pidato, dengan komedi tunggal. Itu 4 jenis lomba yang selalu dilombakan setiap tahunnya yang menggunakan bahasa daerah Bugis dan Makassar. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan mengenai tanggung jawab dan kolaborasi. Menurut Bapak, di antara sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah, siapa yang paling bertanggung jawab atas koordinasi pembelajaran bahasa daerah dan bagaimana idealnya berjalan? Iya, kalau berbicara tanggung jawab tentu ya tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Dinas Pendidikan yang memberikan ruang yang lebih banyak untuk pengembangan bahasa daerah itu sendiri, dan harus berkolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua sebagai garda untuk kemajuan bahasa daerah. Pertanyaan terakhir saya, apa saran utama Bapak kepada mahasiswa, tentunya sebagai calon guru, yang berfokus pada pembelajaran bahasa daerah agar dapat membawa kemajuan yang signifikan di masa depan? Ya, pesan kami kepada para mahasiswa atau para penggiat bahasa daerah, teruslah belajar dengan baik, teruslah berinovasi, karena hari ini terus terang banyak sekali itu mahasiswa yang tidak tahu sendiri aksara lontara. Bagaimana mau mengembangkan bahasa daerah kalau dia sendiri tidak tahu dan paham itu aksara lontara sendiri. Jadi bagusnya kalau diintensifkan observasi, penelitian tentang bahasa daerah itu sendiri di semua jenjang sekolah terkhusus di Kabupaten Bulukumba. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir sekaligus penutup sesi wawancara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan wawasan yang telah Bapak bagikan kepada saya. Demikian rangkaian observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di SDN 202 Baleangin.
Terima kasih juga atas waktunya hadir di sekolah kami memberikan atensi, memberikan masukan, dan tentunya kami berharap para observasi atau observer terus ke bahasa daerah ya teruslah belajar, teruslah berinovasi, teruslah berkolaborasi sehingga penggunaan bahasa daerah di Kabupaten Bulukumba khususnya yang Sulawesi Selatan pada umumnya ya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, itu saja saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumpi. Mari kita ikuti SI. Dukungan apa saja yang telah dialokasikan